Jelaskan. Garra berkata dengan suara yang sangat rendah, dan sangat serius. Awalnya ia masih berniat meninju Ran tadi, kemudian melanjutkan ke laki-laki bernama Langit tersebut, tapi ia kalah dengan Maryam. Maryam terus memohon padanya dengan suara yang membuatnya merasa tidak tega. Ditambah lagi wanita itu memeluknya dari belakang. Garra tidak berdaya pada istrinya. Tapi jangan harap dia akan luluh begitu saja. Mungkin dia sudah luluh dengan tidak main tangan lagi pada Ran dan Langit, tapi bukan berarti amarahnya sudah reda. Sebaiknya mereka bisa memberinya penjelasan yang masuk akal. Kalau tidak, lihat saja bagaimana dirinya mendisiplinkan anak buah dan istrinya, lalu menyeret aktor itu ke kantor polisi. Jelaskan padaku, kenapa kalian bersekongkol menyembunyikan tersangka pembunuhan itu? Kata Garra lagi. Menatap Langit sekilas, lalu menatap istri dan bawahannya bergantian. Detektif tampan itu duduk di kursi, menghadap Ran dan Maryam dengan tangan memeluk dada. Sangat mendominasi. Ran masih mengusap-usap bagian wajah yang bengkak akibat kena pukulan Garra tadi. Wajah Maryam yang berdiri di sebelah tampak takut-takut. Ini pertama kalinya ia melihat Garra seserius ini dan tak bisa dilawan. Maryam melirik Langit sebentar. Ia melihat pria itu kesakitan. Tangan Langit menekan luka di perutnya yang belum selesai diperban tadi. Lihat aku, istriku. Ucap Garra penuh tekanan. Maryam langsung menghadapnya tak lupa memberi senyuman lebar. Tapi Garra tidak balas tersenyum, terus menatapnya tajam. Tuh. Tolong bantuin perban lukanya dulu Buni. Aku yang mengobatinya kemarin. Kalau sampai dia kenapa-napa Kau tidak sedang berada dalam posisi bisa meminta bantuanku, Maryam. Potong Garra langsung. Saking kesalnya pada istrinya yang terus khawatir pada si aktor. Plesi. Maryam memasang wajah memelas ke suaminya. Ran sampai tercengang karena di situasi begini, bisa-bisanya perempuan itu masih ingin meminta tolong suaminya. Jelas-jelas Ran lihat Garra sangat tidak menyukai Langit. Marah karena kenyataan mereka menyembunyikan laki-laki itu dan cemburu berat. Sekali lihat, Ran langsung tahu Garra tidak suka istrinya berhubungan dengan sang aktor. Lihat, dia terluka. Memangnya kamu mau aku merasa bersalah seumur hidup kalau sampai dia kenapa-napa? Maryam berkata lagi. Memasang wajah memelas lagi. Garra berdecak, lalu melirik Ran. Ran, aku memberimu waktu 2 menit obati lukanya. Putus Garra akhirnya. Dengan watak Maryam, wanita itu pasti akan terus merengek padanya, jadi ikuti saja dulu apa maunya. Ran mengangguk, kemudian melangkah ke dekat Langit dan melanjutkan pengobatan yang tertunda tadi. Sekarang jelaskan. Kata Garra lagi usai Ran mengobati Langit. Bawahannya tersebut sudah kembali berdiri di sebelah Maryam. Keduanya saling berpandangan. Kemudian Maryam mulai angkat suara, bercerita dengan panjang lebar. Menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi begitu ceritanya, aku sama sekali nggak bohong. Ucap Maryam menatap suaminya. Ia sudah menjelaskan kejadian yang sebenarnya terjadi. Garra merasa geram. Ia tidak habis pikir kenapa istrinya selalu kebetulan berhadapan dengan tragedi yang menimpa Langit. Membuatnya khawatir saja. Kenapa tidak langsung meneleponku? Kau bisa langsung menelpon waktu itu. Tapi waktu itu aku terlalu panik, nggak tahu harus berbuat apa. Dan Langit, dia tidak ingin orang lain tahu dulu. Jadi aku hanya meminta Ran. Garra berdiri dari kursi dan menarik lengan Maryam keluar sebentar dari kamar itu. Meninggalkan 2 laki-laki dewasa di dalam situ. Ran dan Langit saling menatap bingung. Sementara itu di luar kamar, Garra bicara pelan ke istrinya.
Kenapa tidak cerita padaku tentangnya? Tanya Garra dengan suara pelan. Kedua tangannya memegangi bahu Maryam. Aku sudah mau cerita semalam, tapi kamu terus menyerang aku tanpa ampun. Bagaimana bisa cerita coba? Balas Maryam. Garra berdeham. Benar juga. Semalam dia terlalu ganas, tidak memberi waktu ke sang istri untuk membicarakan hal lain selain menerima semua serangan panasnya. Tapi bisa langsung telepon begitu lihat dia terluka kemarin kan? Meski begitu, Garra tetap tidak mau kalah. Kan sudah aku bilang kalau aku panik lihat keadaan langit. Jangan menyebut namanya terus, aku tidak suka. Potong Garra langsung. Dia selalu membuatmu berada dalam bahaya. Mulai sekarang jangan terlibat dengannya lagi, paham? Pria itu melanjutkan. Tapi kasihan Di. Garra makin menekan bahu Maryam. Dengar, status laki-laki itu sekarang ini adalah tersangka. Dan kamu, Ran juga sahabat yang kamu sebut tadi berani menyembunyikannya. Kalau sampai dia benar-benar terbukti membunuh ayahnya, kalian bertiga tidak akan lolos dari hukuman karena melindungi pembunuh. Tapi aku yakin Langit gak bunuh kok. Suamiku sayang, bantu Langit ya. Aku dengar dia nggak percaya polisi karena dulu polisi tidak becus menangani kasus kematian adiknya. Mereka cenderung cuek. Tapi aku percaya kamu nggak kayak polisi-polisi yang lain. Kamu pasti bisa mencari siapa pembunuh yang sebenarnya. Garra menghela napas. Ia baru menyadari kalau sisi kemanusiaan istrinya ini sangat tinggi. Asal jangan karena dia terpesona dengan wajah tampan Langit saja. Sayang. Tampang memelas yang imut itu sungguh selalu membuat pertahanan Garra runtuh. Pria itu menghembuskan napas panjang. Baiklah. Aku akan berusaha keras mencari tahu yang sebenarnya. Kalau memang dia bukan pembunuh, aku akan mencari bukti-buktinya. Tapi kau harus janji satu hal padaku. Maryam menatap suaminya. Mulai sekarang jangan pernah sembunyikan apapun lagi dariku. Dan selama kasus ini belum selesai, kau akan tinggal di rumah kakakmu. Di sana yang paling aman. Aku akan menghubungi Foster nanti, mengerti? Maryam berpikir keras. Dia paling tidak suka kalau hanya berdiam diri di rumah. Tapi benar kata suaminya. Di rumah kakaknya memang yang paling aman. Karena setelah kasus yang terjadi pada Mina dulu, di rumah Kak Foster penuh dengan pengawal. Dia akan aman di sana. Baiklah, aku janji. Sahutnya meski agak berat. Anak pintar. Garra mencubit pipi Maryam kemudian mengecup puncak kepalanya. Langit bagaimana? Nggak bakal kamu tahan di kantor polisi kan? Lihat keadaan. Aku harus menginterogasinya setelah ini. Ujar Garra. Mereka kembali masuk ke dalam. Tepat pada saat itu, perut Maryam berbunyi. Dan Garra baru ingat, mereka belum makan. Ran, lelaki itu memanggil Ran. Iya bos. Belikan makan siang 4 porsi. Perintahnya. Baik bos. Bagaimana lukamu? Garra menatapi wajah Ran. Siapa suruh tidak langsung menghubunginya sih? Akhirnya kena tonjokkan. Apalagi kalau sudah berhubungan dengan Maryam. Emosinya sulit terkontrol. Siap, tidak apa-apa bos. Ya sudah, pergilah. Siap bos. Maryam takjub melihat Ran yang begitu patuh pada suaminya. Begitu Ran pergi, Garra menatap langit. Laki-laki itu membalas tatapannya. Bisa kita bicara sekarang? Tanya Garra. Langit menatapnya tak kalah datar. Kemudian mengangguk. Dengar, aku perlu pernyataanmu yang sebenar-benarnya. Kalau memang bukan kau yang membunuh ayahmu, aku berjanji padamu akan membantumu mendapatkan keadilan. Aku tahu kau mungkin tidak percaya pada polisi, tapi tidak semua polisi seperti yang kau pikirkan.
Kalau kau percaya padaku, bekerja samalah, kata Garra panjang lebar. Langit tidak menjawab. Masih berpikir keras. Ia memang tidak begitu suka laki-laki di depannya ini, tapi nalurinya berkata laki-laki itu bisa membantunya. Apalagi posisinya sekarang sangat tersudut. Setelah berpikir keras, akhirnya Langit memutuskan bekerja sama dengan Garra. Ia mencoba percaya pada detektif itu. Sekali ini, sekali lagi ia mencoba percaya pada polisi. Seperti ia percaya pada kata-kata Mariam yang bilang kalau suaminya bisa dipercaya, pasti akan membantunya. Dengan bantuan Garra, ia juga tidak perlu melibatkan mantan anak buahnya. Tidak perlu menambah-nambah masalah. Garra bertanya, dan Langit mulai menjelaskan semuanya. Maksudmu, saat kau hendak pergi habis bertengkar hebat dengan ayahmu, orang-orang itu datang menyerang kalian? Langit mengangguk. Semuanya pakai topeng? Tidak, hanya satu orang dari mereka yang mengenakan topeng. Kau masih ingat jumlah mereka? Sekitar 5 orang. Jawab Langit. Pria itu terus bercerita. Garra mulai berpikir keras. Otak detektifnya beraksi. Kalau memang benar yang Langit katakan, tidak mungkin penjahat-penjahat itu berhasil membersihkan semua bukti hanya dalam beberapa menit. Pasti ada yang tertinggal. Dan, yang paling aneh adalah laki-laki yang memakai topeng. Kenapa hanya dia yang menutupi wajahnya sementara yang lain tidak? Bukankah itu aneh? Kalau memang tidak mau dicurigai, harusnya mereka semua pakai topeng. Garra lalu menelpon Aldo. Kau di mana? Baru mau balik ke TKP bos, aku dan Lani baru selesai makan. Sahut Aldo dari seberang. Dengar, panggil beberapa polisi dan cari bukti di setiap sudut rumah itu. Cari dengan teliti. Suruh Lani memeriksa semua CCTV jalan dekat tempat kejadian, jangan ada yang terlewat sedikit pun. Mulai sekarang tim kita akan fokus dengan kasus ini. Perintah Garra tegas. Baik bos. Ngomong-ngomong, bos akan datang kan? Aku akan ke sana sebentar lagi. Ada beberapa hal penting yang masih aku urus. Ya sudah, bekerjalah. Setelah pembicaraan itu, panggilan terputus. Pria itu melirik istrinya sebentar yang duduk bertumpu di meja dengan wajah mengantuk, tertawa kecil, lalu menatap langit lagi. Apa ada orang yang kau curigai? Garra kembali bertanya. Dia sendiri sedikit curiga pada laki-laki bertopeng di antara yang lain yang diceritakan Langit. Sudah lama Garra berkecimpung di dunia kepolisian. Dan kalau Langit benar-benar tidak menipunya, ia merasa kasus ini bukanlah kasus yang sulit untuk dipecahkan. Banyak kasus yang jauh lebih rumit dari ini sebelumnya. Langit balas menatap Garra. Pria itu berpikir cukup lama. Memang ada satu nama yang dari kemarin ada dalam pikirannya, namun dia selalu mencoba tidak percaya. Berpikir bahwa mungkin dialah yang salah curiga. Kau tahu saat memutuskan percaya padaku, kau harus cerita yang sebenar-benarnya bukan? Suara Garra penuh ketegasan. Ada seseorang yang aku curigai, sahut Langit akhirnya. Siapa? Apa kau merasa mengenali orang bertopeng itu? Balas Garra langsung. Langit mengangguk. Aku merasa seperti mengenalnya. Tapi ini hanya kecurigaanku. Bisa saja aku salah. Laki-laki bertopeng itu terluka di bagian bahu dan pinggang kirinya. Dia juga yang menusukku. Kau bisa menggunakan pisau tusukannya untuk memeriksa sidik jari orang itu. Kata sang aktor menjelaskan. Di mana pisaunya? Ada pada istrimu. Garra menggeram. Lagi-lagi Mariam, astaga. Ia mencoba bersikap tenang. Bisa kau sebutkan nama orang yang kau curigai itu? Kami harus segera memeriksanya. Kali ini Langit tidak langsung menjawab. Ia berpikir berulang kali. Ia takut dirinya salah dan berakhir menyakiti hati orang itu.
Tapi dia juga ingin semuanya jelas. Kalau memang benar terbukti dia orangnya, langit akan menuntut penjelasan. Dimas, manajerku, aku akan memberi alamatnya padamu, kata langit akhirnya dengan berat hati. Wajahnya tertunduk. Semoga saja dia salah. Garra tentu kenal Dimas. Ia menatap langit yang tertunduk. Kini ia mengerti kenapa laki-laki itu berat menjawabnya tadi. Aldo pernah bilang selain bertugas sebagai manajer, Dimas adalah sahabat baik langit. Orang yang paling dipercaya. Suasana berubah hening, Garra tidak bertanya lagi. Sudah cukup. Sudah banyak sekali yang ia tanyakan tadi. Bos, ini makanannya. Ran akhirnya kembali. Mariam sendiri yang hampir masuk dalam alam mimpinya tersadar begitu mendengar suara Ran menyebut makanan. Ia sudah lapar dari tadi. Makanan? Mana punyaku? Serunya. Garra tertawa melihat sang istri. Giliran dengar makanan matanya melek. Ketika Garra menatap langit, pria itu nampak tersenyum kecil dengan pandangan mata sesekali melirik Mariam. Lelaki manapun akan tahu kalau aktor itu menyukai istrinya hanya dengan melihat caranya menatap. Garra tidak suka memang, tapi kalau istrinya disukai banyak pria itu adalah hak mereka. Beda cerita kalau sang istri menyukai mereka balik. Itu namanya ajak perang dengannya. Garra memutuskan tidak mempedulikan cara langit menatap sang istri. Lagian istrinya memang sangat mempesona. Langit juga sedang berada dalam posisi yang menyedihkan saat ini. Hitung-hitung menghibur laki-laki itu. Sisanya untuk kalian berdua. Kau temani dia makan di sini. Aku dan istriku akan makan di dapur, kata Garra seraya menarik lengan Mariam keluar. Sebelah tangannya memegangi seporsi makanan yang dia ambil dari Ran. Entah makanan apa yang Ran pesan. Pelan-pelan bunyi, nanti makananku jatuh, imbuh Mariam. Garra melambatkan langkahnya. Begitu sampai dapur, ia meletakkan bungkusan makanan di atas meja, menggeser kusir untuk diduduki istrinya, kemudian mengambil 2 buah piring dan gelas untuk mereka berdua. Pria itu sudah berkali-kali makanan di rumah Ran ini, jadi dia tahu di mana letak piring dan lain-lain. Makanlah. Setelah ini aku akan mengantarmu ke rumah Foster, gumam Garra setelah membantu istrinya membuka bungkusan makanan dan memasukkannya ke dalam piring. Kalau aku menginap di rumah Kak Foster, kamu nanti pulangnya di mana? Tidur di mana? Tanya Marian sambil mengunyah. Garra mendonggak ke wanita itu. Tentu saja denganmu. Aku akan langsung ke sana setelah pekerjaan hari ini selesai, jawabnya langsung. Mariam mengulum senyum. Dia pikir Garra tidak akan ikut menginap di rumah Kak Foster. Garra mengetuk pelan kepalanya. Apa yang kau pikirkan, anak nakal? Ucapnya. Mariam menggeleng dan kembali mengunyah makanannya dengan lahap. Selesai makan, mereka kembali ke kamar tempat Langit dan Ran berada. Garra menatap 2 pria itu bergantian. Ia harus membuat pengaturan dengan mereka. Dengar, aku tidak akan memberitahu rekan-rekanku tentang keberadaanmu. Kau akan terus sembunyi di sini sampai kasus ini mendapatkan titik terang dan pembunuh yang sebenarnya ketahuan. Aku rasa akan lebih aman seperti ini. Garra menatap Langit. Pria itu mengangguk. Ran. Iya bos. Mulai sekarang kau akan bertugas menjaganya. Siap, bos. Oh ya, maaf sudah melukaimu tadi. Garra menepuk bahu Ran, akhirnya merasa bersalah juga karena sudah meninju pria itu. Ran tersenyum. Garra menatap Langit lagi. Kalau sewaktu-waktu aku membutuhkan keteranganmu, aku akan menelpon Ran. Kita bisa bicara lewat HP-nya agar keberadaanmu tetap aman. Langit mengangguk. Ia sudah pasrah menyerahkan semuanya pada detektif itu.
Baiklah kalau begitu, kami pergi dulu. Langit mendongak ke Maryam. Semangat. Semuanya akan baik-baik saja. Percayalah. Serunya menghibur. Langit tersenyum sembari mengangguk. Maryam tidak sadar Gara di sebelahnya menahan kesal. Tapi ya sudahlah, salahkan dirinya yang terlalu posesif dan cemburuan.